Assalamualaikum, hai para guru penggerak dan calon guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Denny Firmansyah, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam rangka pendampingan individu 2 di SMK Pasundan Malangbong pada tanggal 4 Juni 2024. Oke, selamat menyaksikan. Dan tentunya pendampingan ini disupport oleh Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Maesa Supar yang sudah dapat menyempatkan hadir untuk datang ke sekolah saya di SMK Pasundan Malangbong, beserta supportnya juga dengan Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Upia Nuraini. Alhamdulillah dalam 2 bulan ini menjadi calon guru penggerak, saya selalu dibimbing oleh kedua orang hebat. Dan puji dan syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa bisa menjalankan seluruh ajarannya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul husna nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran mungkin pimpinan kepala sekolah yang ada di sini dan Wakasek, rekan-rekan Bapak Ibu dan staf yang saya hormati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan salam silaturahmi dari atas nama program, dan secara pribadi panganten kadir atas balik kedua kali Pak kawitan Pak Inji kedua panganten ayeuna dilanjutkan genep kali pendengar bosan genep kali pendampingan ka Bapak ini. Alhamdulillah kalau perjalanan orientasi loka hiji sareng insyaallah pada dinten Sabtu pada Sabtu 8 loka 2 bisa dilaksanakan dengan lancar, terutama di momen sekarang ini di PI2 ini ada penilaian tengah sekolah, ada penilaian dari siswa, ada penilaian dari kepala sekolah atau guru senior, dan ada penilaian secara pribadi. Nanti dari lapangan itu akan saya bawa untuk penilaian lebih lanjut, bagaimana karakter, sikap, kemudian apa yang program itu diterapkan oleh secara pribadi oleh Pak Denny di sekolah ini. Yang terpenting dari program ini minimal ada perubahan pada dirinya, dan ada perubahan bisa mempengaruhi minimalnya di satuan pendidikan yang Pak Denny ampuh di sini di sekolah ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya mungkin ada perubahan dari apa yang sudah dibawa di program untuk budaya positif tentunya yang dibawa ke sekolah ini. Itu yang pertama dari program. Yang kedua, umpan balik atau masukan dari Bapak Ibu sendiri itu menjadi gambaran bagaimana idealnya seorang guru, bukan saja sebagai CGP, tapi semua yang ada labelnya guru itu harus apa yang di instrumen itu yang harus dilakukan semaksimal. Kemudian di pertemuan kali ini saya hanya memfasilitasi untuk diskusi, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada yang akan disampaikan nanti. Apa yang maksud dengan visi? Mungkin di sekolah ini visinya sudah ada, sudah jelas, sudah tercapai, sudah ideal. Tapi andai kata ada masukan baik dari CGP atau dari Bapak Ibu yang punya keinginan, idealisme yang tinggi untuk kemajuan sekolah ini, kan bisa diubah. Tapi perubahan di visi sekolah itu tentunya supporter atau semua tatanan yang ada di sekolah itu harus kita bawa. Di antaranya yang pertama mungkin dari arah kebijakan sekolah, yang kedua yaitu staf guru, dan yang ketiga
Kalau di sini Dewan Pendidikan atau MUITE, atau kalau di swasta itu ada yayasan. Tentunya ketika instrumen-instrumen itu harus tertentu. Jadi tidak otomatis sekarang kita diskusikan besok berubah, tidak seperti itu. Tapi kalau untuk pendapat kita diskusi tentang visi, misi dan prakarsa perubahan untuk kemajuan sekolah ini bisa kita bahas sekarang. Tapi untuk perubahan misalnya, jangan sampai ada istilah kalau di sini misalnya ada 2 CGP berarti ada dua visi. Kalau ada 3 berarti ada 3 visi. Kalau 4 ada 4 visi, tidak seperti itu. Visi yang dibuat sekarang ini adalah visi guru penggerak. Kalau yang dibuat di sekolah itu visi sekolah. Tapi tentunya kalaulah dari visi yang Bapak Ibu buat untuk sekolah ini ada katakan telah yang masuk mau ditambah atau dikurangi, bahkan dihapus diganti dengan yang baru ya boleh, tapi aturan itu harus ditempuh. Tidak, kalau di negeri itu ya tadi ada komponen kepala sekolah sebagai kebijakan, kemudian ada komponen guru, ada komponen itu yang mungkin jangan salah kaprah. Andai kata yang sudah dibahas di sini ya kerajaan naon terus ada mau banner perubahan visi-misi, sedangkan perubahan visi-misi itu kan harus disosialisasikan ya. Di antaranya kalau sudah dibuat tadi oleh komponen-komponen tadi ya harus disosialisasikan kepada yang akan menjalankan visi atau misi. Itu saja Bapak Ibu yang didiskusikan hari ini, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Nanti ya tidak usah takut ya kalau misalnya, karena ini bisa untuk kemajuan sekolah kita. Tentunya apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita ya masukan kepada diskusi. Nantinya diambil atau dibawa atau dibuat atau dilaksanakan di sekolah ini yaitu dengan masukan ya. Apalagi di sekolah ini kan ada yayasan yang menaungi, ada kepala sekolah yang itu Bapak Ibu, dan nanti masukan-masukan yang berharga ini bisa dibawa di forum, bisa dibawa nanti kalau di LMS itu tentunya sudah dijalani oleh Pak ini, nanti juga kita akan sharing. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita juga akan buat bagaimana rencana ke depan yang akan dibawa oleh Pak Denny dan rekan-rekan, tentunya rekan CGP. Tentunya dari sini, jadi masukan dari Bapak Ibu. Jadi masukan dari Bapak Ibu adalah hal yang sangat berharga, baik untuk proses CGP-nya Pak Denny yang selama 6 bulan, termasuk untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu hal-hal yang positifnya mungkin. Jadi apa yang disampaikan nanti oleh Pak Denny sebagai CGP ya bisa berdampak baik, dan andai kata ada masukan nanti akan saya catat. Kalaulah program di sini Pak yang kurang ini nanti akan jadi masukan dari PP masuk ke balai besar guru penggerak. Untuk apa misalnya dari teori-teori ini, dari hal-hal yang disampaikan ini di lapangan yang ada kalau ada masukan. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan, dan untuk selanjutnya silakan Pak Denny untuk memandu diskusi. Untuk itu saya persilakan, saya tutup saja dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maesa Supar selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 sudah berkenan hadir di SMK Pasundan Malambong, di mana saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan oleh Bapak selama proses sudah 2 bulan. Pertama-tama saya puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah SWT karena atas kehendaknya kita dapat berkumpul di sini dalam pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana saya sebagai CGP Angkatan 10 dari SMK Pasundan Malambong alhamdulillah sudah 2 bulan menjalani proses. Tidak lupa sholawat beserta salam marilah kita lipat curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, namun beliau ada urusan dulu sebentar Pak, nanti akan kembali ke sekolah. Terus tidak lupa kepada rekan-rekan guru
yang saya banggakan beserta staf TU dan seluruh stakeholder sekolah. Terima kasih atas partisipasi sudah berkenan hadir dalam acara pendampingan ini. Namun sebelum adanya acara pendampingan, izinkan saya untuk membaca sajak sebagai pemantik dari awal pendampingan. Jante Argidam, karya Ajib Rosidi. Panonna berem siki saga, leungeunna seukeut lalancip gobang, niplasan badan palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduan, di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan. Arkidam, Jante Arkidam. Ti penting angkep kumendung, Jante Raja Alam Petang. Matek aji panarawangan, mancing kanaliang sosoroting sinar. Jadi jibesi pak gade milangku ramokna. Ngagisik hayang sidik, Jante mencrong mantri polisi. Ki mantri, tindakan Andika lelewa bikang, labokong jalma gertibra. Arkidam ditalikung leungeun dua sorot, matana ngentab seneuan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya, keluar di panjara. Samemeh cunduk, peting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Atur nuhun. Ya langsung saja. Beliau merupakan pengajar praktik yaitu yang sedang bersama kita, yaitu Pak Maisa Supar beserta fasilitator hebat yaitu Bu Upia Nuraini. Beliau dari Purwakarta, cuman belum pernah bertemu dengan saya lewat Zoom, tetapi meskipun lewat media sosial, tetapi saya dan para CGP merasakan semangat pendampingan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator, baik Ibu Fasilitator beserta pengajar praktik. Langsung saja ya. Nah di sini kalau kita berbicara visi, tentunya segala jenis budaya positif yang akan kita laksanakan atau reka tingkah laku yang kita gunakan di sekolah pasti adalah salah satu bentuk dari perwujudan visi dari sekolah SMK Pasundan Malanggung. Tentunya di dalam visi itu adalah kumpulan perwujudan dari keinginan dari berbagai elemen yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Maesa, baik itu dari Bapak komite, kepala sekolah, para guru, orang tua, beserta siswa pun harus ikut serta dalam penyampaian visi. Namun untuk supaya visi relevan supaya kita relevan antara keinginan dengan visi yang akan kita bentuk, maka ada beberapa kalimat rumpang yang menjadi fondasi pertanyaan sebelum kita membentuk visi sekolah yang kita idam-idamkan. Saya akan membagikan dulu ya. Untuk kalimat rumpang pertama, nanti ditulis oleh Bapak dan Ibu. Kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid yang, nah boleh itu terserah, mau satu kata, mau dua kata, mau satu kalimat boleh. Jadi kita memimpikan murid yang misalkan jujur, soleh, atau berkarakter dan sebagainya. Bebas. Nih. Atau langsung saja 5 ke 6-6-nya langsung diisi ya, biar nanti ditempel. Di atasnya kasih nomor 1 nama ya.
langsung dua dulu ya. Kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Nah itu setiap rekan-rekan pasti berbeda pemikiran. Kita percaya bahwa murid adalah. Nanti kalau sudah dua, nanti tolong ada yang mewakili menempel di depan ya. Saya sudah menempelkan kertas di depan, di mana nanti notnya not tempelnya disimpan di depan. Kalau sudah, Pak Andi bisa mewakili. Satu kata saja, tidak perlu lama-lama. Oh, Pak Andi biasa langsung ditempelkan. Ada dua kalimat rumpang, ibu kepala. Jawabannya satu kata aja atau satu kalimat. Bisa. Harus terlepas. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang apa, Bu Kepala? Satu kata aja, yang disiplin, yang berkarakter, takwa. Nomor satu dulu ya, ditempel ini. Nomor satu dulu. Nomor satu. Yang nomor satu teh, kita memimpikan murid yang titik-titik gitu. Yang nomor dua, kita percaya bahwa murid adalah. Mau satu kalimat bagus. Apa? Ya langsung ada 6 kalimat rumpang, Bapak Ibu. Untuk kalimat yang ketiga, kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kita mengutamakan titik-titik. Misalkan disiplin waktu atau misalkan kerja tepat dan sebagainya. Karena pandangan setiap orang berbeda ya. Sambil mengisi yang ketiga, kita akan mereview lagi dulu kalimat rumpang yang pertama. Yang pertama ada berakhlak, unggul, inovatif, soleh-solehah, berakhlakul karimah, beretika dan disiplin.
Nah, ini merupakan impian kita sebagai seorang guru. Yang ketiga udah belum? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah inovatif, seseorang yang harus kita didik, seseorang yang memiliki karakter yang berbeda atau mempunyai keunikan masing-masing. Nah, ini udah berdiferensiasi ke pembelajaran, diferensiasi bahwa setiap murid memiliki karakter yang masing-masing. Terus anak yang banyak mimpi. Nah, terkadang kan anak sekarang kalau ditanya mimpi suka bingung. Maka kita pun harus memantik supaya anak bisa banyak mimpi. Anak yang harus dididik, inovatif, dan seorang inisiator. Nah, sebelum jadi inisiator kan harus bermimpi dulu. Kalimat penumpang yang ketiga udah belum? Yang ketiga. Oh, ini yang keempat. Sabar ya, tenang pertanyaan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan akhlak di atas ilmu, sadar atau kebersihan adalah bentuk karakter manusia. Jadi yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa terus langsung ya supaya cepat ya. Ke-5 dan ke-6 langsung. Untuk kalimat rumpang yang kelima, kita dan warga sekolah ini yakin untuk akan menjadi guru yang baik adalah guru yang memiliki suri tauladan yang baik pula. Jadi yang kelima, kita dan warga sekolah ini yakin untuk. Terus yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang keenam apa Bu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya akan membacakan dulu yang kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, pertama ada yang mengucapkan disiplin. Terus ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus kita mengutamakan kedisiplinan sama, terus pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter, terus profesional,
kenyamanan, dan disiplin waktu. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ya. Kemudian dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Terus pendidikan yang sangat penting. Terus belajar dan dididik di sekolah agar dapat menjadi insan yang berguna, mempunyai akhlak yang mulia dan sebagainya. Kemudian ilmu sangat penting, pendidikan sangat penting. Ilmu dan pendidikan. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya seorang siswa, dan kita diibaratkan hanya seorang petani. Apabila kita menanam padi, maka biarkanlah kita menggunakan cara-cara supaya menjadi padi yang unggul. Kalau kita menanam tomat, tidak akan menjadi apel, akan menjadi tomat. Karena pada dasarnya siswa itu memiliki kemampuan intrinsik dan ekstrinsik, dan kita sebagai guru harus menuntunnya. Baik, kalimat rumpang yang kelima, kita dan warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan memimpin siswa agar dapat mencapai hasil yang memuaskan, menjadikan sekolah menjadi lebih maju. Mensukseskan sekolah, membentuk karakter beretika, memajukan sekolah, dan berkembang. Yang satu lagi. Nah kemudian, kita kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 10, walaupun belum tingkatan yang paling tinggi. Akan tetapi nanti kan di kurikulum Merdeka kita tidak ada, kalian mungkin rekan-rekan pernah mendengar bahwa kurikulum Merdeka tidak ada perankingan. Tidak ada perankingan. Contoh, saya adalah guru matematika. Nah, kalau ketika saya memakai kurikulum Merdeka, maka saya tidak akan melihat dari satu sisi saja. Contoh dari latihan ulangan harian, kemudian tugas individu atau kelompok, tetapi dari kemampuan dia dalam mengaplikasikan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh dalam menghitung tara, bruto, dan neto. Ya, mungkin guru kewirausahaan sering mengajar seperti itu ya. Dalam matematika pun ada bruto, tara, dan neto. Nah, saya lebih menghargai murid yang dapat mengaplikasikan bruto, tara, dan neto ketika dia membantu ibunya dalam mengelola keuangan di warung. Nah, jadi di kurikulum Merdeka itu seorang guru mata pelajaran bukan hanya melihat dari hasil dari tulisan tugas saja, tetapi dari kemampuan dia dalam mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita juga sadar bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya diperlukan dalam kurikulum Merdeka itu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut untuk yang keenam, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan dan cita-cita sekolah harus disertai dengan manajemen guru dan peserta didik dengan maksimal. Sekolah perlu kerjasama
dengan adanya pendidikan bisa membentuk akhlak kepribadian siswa. Pendidikan itu penting dan untuk kehidupan. Akan atau bisa mencapai sekolah yang diinginkan dan didambakan. Terus yang terakhir, akhlak dan ilmu harus berjalan beriringan. Nah, alhamdulillah untuk 6 kalimat rumpang ini sudah Bapak Ibu tuliskan, yakni adalah impian-impian. Sekarang kita tinggal menarik kesimpulan, ya, dari kesimpulan dari kalimat rumpang. Kalau dijadikan dalam satu kalimat, di sini yang kata-kata atau impian yang sering dituliskan oleh Bapak dan Ibu, yaitu berakhlak, inovatif, terus berkarakter, berakhlak, inovatif, berkarakter, kemudian disiplin, profesional, berakhlak udah profesional, terus suri tauladan. Itu adalah dari keenam kalimat rumpang di sini. Ternyata Bapak dan Ibu memimpikan seorang anak yang berakhlak, berinovasi, berkarakter, disiplin, profesional, serta menjadi orang yang kedepannya menjadi suri tauladan. Di mana di sana ada yang disebutkan bercita-cita menjadi inisiator atau orang yang memulai sesuatu, inisiator. Maka kesimpulannya itu dari kalimat rumpang, kesimpulan kalimat rumpang. Nah, kenapa kita harus menuliskan mimpi kita untuk sekolah kita ini dalam kalimat rumpang? Ini adalah pemantik atau awalan dari perumusan visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan? Nah, kalau belum sesuai atau ada yang kurang, kita bisa menggunakan untuk visi sekolah, ya. Kebetulan Pak, di sini visi sekolah SMK Pasundan adalah menghasilkan siswa-siswi yang agamis dan berkompetensi pada bidangnya serta budayanya. Ya, jadi impian itu dibuat pada tahun 2018 Pak. Ini perubahan kedua Pak dari 2018. Jadi selama 6 tahun jujur belum berubah untuk visi sekolah, yaitu menghasilkan siswa-siswi yang agamis dan berkompetensi pada bidangnya serta budayanya. Nah, untuk visi sekolah ini saya yakin udah sesuai sebenarnya. Udah sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, seiring saat ini masa depan kedepannya, mungkin ada beberapa komponen yang perlu kita tambahkan, ya. Nah, tadi ini visi SMK Pasundan. Nah, ini visi SMK Pasundan menghasilkan siswa-siswi yang agamis dan berkompetensi pada bidang budayanya. Nah, biasanya
untuk visi misi, sebelum kita menambahkan beberapa kalimat rumpang di visi misi tersebut, biasanya kan ada kata-kata misalkan awalan dan jembatan. Jadi awalan untuk keinginan, terus jembatan bagaimana cara mewujudkan visi tersebut. Contoh, mewujudkan siswa-siswi yang bla 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 melalui bla 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 bla. Jadi impian disertai dengan cara untuk mewujudkan. Contoh tadi kan ada berakhlak, inovasi, berkarakter, disiplin, profesional, dan suri tauladan. Ada pendapat gak dari rekan-rekan? Yang perlu ditambahkan dulu di visi misi ini apa? Ini kan menghasilkan siswa-siswi yang agamis dan berkompetensi. Nah, selain agamis dan berkompetensi, apa yang ingin ditambahkan? Tadi ada berakhlak, inovatif, berkarakter, disiplin, profesional, suri tauladan. Apa? Tadi masih ingat kan kalimat rumpang yang dituliskan masing-masing? Satu kata aja. Misalkan apa yang ingin ditambahkan? Menghasil apa? Salah satu. Kalimat yang ingin ditambahkan. Mana Bu Dede? Mewujudkan siswa-siswi yang inovatif sesuai kalimat rumpang saja. Yang inovatif, berkarakter, profesional. Nah, jadi yang di bawahnya 3 saja ya. Karena berakhlak itu sama saja dengan berkarakter. Terus inovatif sama saja dengan profesional. Karena tidak mungkin berinovasi tanpa memiliki kecakapan hidup yang sesuai. Jadi misalkan kita tambahkan ya dari yang tadi kalimat rumpangnya, mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak, berkarakter, interaktif dan profesional, agamis dan berkompetensi pada bidangnya serta budayanya melalui sekolah Nah, ini pendapat dari saya, mungkin ada tambahan. Jadi mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak, berkarakter, interaktif, profesional, agamis, dan berkompetensi pada bidangnya serta budayanya. Nah, ini jembatan. Bagaimana cara mewujudkannya? Melalui sekolah yang unggul pada sarana ilmu serta teknologi masa depan. Karena di sini Pak, di SMK Pasundan untuk tahun ini kebetulan guru, tentu ketua jurusannya baru Pak Ari, beliau bersama guru-guru produktif sedang menyusun program untuk bekal anak-anak di kemudian hari. Seperti apa mata pembelajaran yang belum ada dalam kurikulum pemerintah,
yang dapat menunjang kehidupan mereka di masa depan, maka akan dilakukan pelatihan seperti misalkan kalau sekarang Canva ya, terus Microsoft Office udah jadi kewajiban. Sedang ada Pak, kebetulan ada guru produktifnya kelas 10, terus Photoshop, Corel dan sebagainya, supaya anak-anak itu ketika keluar dari SMK Pasundan tidak bertumbuh pada satu kompetensi untuk memajukan kehidupannya di depan. Nah ini sekali lagi visi, hasil dari visi, perubahan hasil dari kalimat rumpang di sini adalah mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak, berkarakter, interaktif, profesional, agamis, dan berkompetensi pada bidangnya serta budayanya melalui sekolah yang unggul pada sarana, ilmu, serta teknologi masa depan. Jadi kita pandangannya selalu ke depan. Jadi ketika ada suatu perubahan yang terjadi, maka kita akan selalu menyesuaikan. Oke, alhamdulillah ya untuk ini. Nah, tadi ini lupa ya. Apakah visi sekolah kita sudah selaras? Nah, tadi kan sudah ditanyakan, namun slide-nya baru ditayangkan. Tadi saya sudah menanyakan ya. Apakah ada yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja, dan kita sudah. Sehingga visi revisinya tadi ya, meskipun di sini tidak ini. Nah, selanjutnya diskusi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua mencerminkan visi yang dirumuskan. Sikap dan perilaku apa? Renungkan dan rumuskan. Nah, di sini saya meminta 3 orang aja mengutarakan. Jadi sikap dan perilaku apa kita sebagai guru supaya visi yang tadi kita bentuk dapat berjalan. Jadi sikap atau perilaku apa? Misalkan sebagai seorang guru, Pak Andri, visi. Jadi seorang guru itu contohnya harus apa, Pak Andri? Apa? Memberikan contoh berupa disiplin waktu. Ya, kemudian selain disiplin, memberikan pembelajaran yang kreatif, berarti yang berdiferensiasi apa ya? Terus Bu Tari? Jadi harus memberikan contoh, betul, tapi tidak hanya disiplin waktu, tapi dari etika cara berbicara, dari bersikap, tidak hanya disiplin waktu. Jadi siswanya pun ada mencontoh dari etika cara bicara. Dan alhamdulillah ya, terima kasih dari ketiga guru ternyata sikap dan perilaku yang kita impikan salah satunya seperti itu. Dari sikap, terus perilaku, kemudian perilaku itu tata cara berbicara, kemudian mengenali tumbuh kembang murid. Jadi bukan hanya datang ke kelas kita langsung, murid itu kita sebagai sosok otoriter atau sosok pemimpin, kita hanya menunjuk anak. Seperti kemarin di budaya positif ada pertanyaan, orang dewasa selalu benar dan sebagainya. Itu merupakan pemikiran yang kurang tepat untuk saat ini. Karena saat ini anak-anak ternyata di belakang kita sudah tumbuh kembangnya itu luar biasa. Tinggal kita di sekolah menanamkan nilai-nilai etika dan berkarakter, salah satunya adalah melaksanakan suri tauladan sebagai seorang guru. Ya, terima kasih. Jadi contoh sikap perilaku yang pertama kepala sekolah. Ya, tadi yang diutarakan oleh Bapak Ibu adalah kepala sekolah dan guru-guru. Yang 3 tadi, ya, yang berakhlak, tepat waktu, kemudian menumbuh kenali siswa, menumbuhkan kenali itu menumbuhkan potensi yang sudah ada dan mengenali apa yang harus dilakukan. Nanti ada tekniknya segitiga restitusi yang kemarin dalam memecahkan masalah. Nah, itu kan menumbuh kembali ya kemarin di budaya positif. Kemudian siswa
Pak Andri, siswanya harus seperti apa supaya visi kita tadi tercapai? Pak Andri, siswanya harus seperti apa? Caca? Ya, tadi siswanya yang berakhlak dan profesional. Kemudian orang tua ya. Tadi siswanya yang tadi di kalimat pelumpang ya, yang berakhlak, inovatif, berkarakter, disiplin. Nah, itu mungkin harapan dari siswa. Kemudian orang tua siswa harusnya seperti apa sih supaya terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua? Misalkan memperhatikan pekerjaan rumah, atau tadi apa kata Bu Dari, memperhatikan tingkah laku anak dari mulai ucapan dan tingkah laku. Kemudian kata Bu Dede, disiplin waktu dalam pulang ke rumah, waktunya sholat, waktunya makan, waktunya tidur. Terkadang orang tua tidak memperhatikan anak bermain game sampai jam 2 malam. Ya, itu kan miris untuk saat ini. Nah, jadi sikap perilaku orang tua adalah yang tadi. Berarti bukan hanya guru yang harus mengenali siswa, utamanya pendidikan lingkungan. Karena kan pendidikan terbagi 3, ada pendidikan sekolah, pendidikan lingkungan, dan pendidikan keluarga. Nah, yang paling utama yang membentuk karakter siswa itu adalah pendidikan keluarga. Maka dari itu alhamdulillah Pak, komite di SMK Pasundan itu salah satunya diwakili oleh orang tua siswa dari masing-masing kelas, Pak. Sehingga ketika kami mendapatkan suatu permasalahan, kami berikan kepada perwakilan kelas 10, 11, 12. Nanti mereka yang akan berdiskusi dengan sekolah, gitu Pak. Nah, kemudian yang terakhir ada prakarsa perubahan. Ari prakarsa perubahan teh apa? Suatu, kalau dalam bahasa teknologi ya, suatu sistem yang suatu sistem yang menimbulkan suatu perubahan positif untuk kemajuan suatu organisasi ataupun sekolah yang kita ampu. Jadi kita harus berprakarsa, harus berinisiatif, diprakarsai. Ya. Di mana prakarsa ini menggunakan kanvas bagja. Jadi kanvas itu adalah alat untuk melukis ya. Kanvas. Jadi kita itu kan sekolah itu kan harus dilukis ya. Mau melukis warna apa supaya visi dan misi kita tercapai? Menggunakan kanvas. Nah, itu kiasan saja. Kanvas bagja. Bagja itu adalah. Nah, di sini ada gangguan sehingga video terpotong untuk beberapa detik karena gangguan dari HP saya dalam merekam. Tetapi di sini prakarsa perubahan yang akan saya angkat dalam presentasi ini adalah meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan daur ulang sampah yang diambil dari referensi tugas kelompok pada modul 1.3 gitu. Di mana prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat secara memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Sehingga saya langsung ambil referensi tadi dari tugas kelompok saya di modul 1.3 tentang daur ulang sampah. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan alur-alur dari bagja di mana merupakan hasil presentasi, sehingga mudah bagi saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan karena ini merupakan hasil dari revisi dari teman-teman CGP PP Pak Maesa Supar. Selamat menyaksikan. Lalu dan aspek umum. Nah, yang kurang di kita itu anak itu adalah aspek umum sekolah atau lingkungan di luar kelas. Kemudian bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran. Nah, kita akan mengambil referensi dan ambil pelajaran ini adalah mengambil dari referensi dari lembaga atau sekolah lain yang sudah berhasil menerapkan daur ulang lingkungan. Ya, yaitu yang pertama ada pertanyaan. Adakah sekolah lain yang sudah melakukan kegiatan daur ulang sampah di sekolah? Jika ada, maka
petugas yang ditugaskan nanti harus datang ke sekolah terkait untuk berdialog bagaimana tata cara daur ulang yang sampah yang baik dan benar dengan memperhatikan kadar polusi. Terus bagaimana pendekatan dilakukan guru untuk meningkatkan kepedulian terhadap peserta didik terhadap lingkungan. Terus daya dukung seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa mengembangkan kegiatan ini. Nah, pendekatan guru itu untuk kesadaran siswa akan lingkungan adalah guru harus giat melakukan diskusi terutama dengan seluruh peserta didik dalam satu kelas. Jadi kita tidak bisa satu kesempatan, tapi kita harus berulang-ulang kali berdialog beserta peserta didik. Kemudian daya dukung apa yang dibutuhkan, yaitu daya dukung sekolah sebagai aset dan sumber daya yang dapat mendukung kegiatan ini. Nah, di kami itu kemarin mengambil kesimpulan di sekolah kita kan tidak ada tong. Misalkan tidak ada tong, tidak ada bak sampah. Karena memang lahannya pun Pak sedikit Pak. Nah, nanti alternatifnya kita membeli 2 jerigen minyak yang besar Pak, yang nanti dibagi 4. Jadi satu tong itu, drum itu dibagi 2 jadi 4. Nanti akan disimpan di setiap sudut-sudut kelas untuk sebagai bank sampahnya. Kemudian gali mimpi. Hal baik apa yang diharapkan dari terwujudnya kegiatan daur ulang sampah? Yaitu yang diharapkan memberikan efek yang baik untuk perbaikan profil pelajar Pancasila. Terus bagaimana suasana sekolah dan lingkungan yang mendukung kegiatan ini? Pertama, harus adanya pengaturan ruang dan lingkungan yang bersih. Alhamdulillah Pak, meskipun itu ya sederhana Pak, di SMK Pasundan itu saluran airnya sudah terpisah dengan teras, cuman karena meluap air hujan terkadang masuk ke dalam kelas Pak. Terus membuat gambaran diri mencapai mimpi, mendokumentasikannya untuk mengingat dalam melakukan usaha selanjutnya. Kemudian jabarkan itu jabarkan rencana. Nah, setelah kita buat pertanyaan, ambil, terus gali mimpi, lalu jabarkan strategi apa, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, terus apa tindakan yang berbeda yang dapat dilakukan untuk mendukung usaha tersebut. Jadi strategi, lama waktu yang dibutuhkan, kemudian tindakan yang berbeda. Yang pertama, membuat rencana kegiatan, meningkatkan semangat kebersihan peserta didik. Jadi membuat rencana kegiatan seperti ada SK-nya, surat keputusannya dari kepala sekolah, aturannya, terusan norma-norma sekolah tentang kebersihan harus kembali ditingkatkan kembali, ditempel norma pendidikannya di depan kelas supaya terlihat dan terbaca oleh anak. Kemudian membuat rencana pencapaian. Kita 2 bulan pertama anak bisa mendaur ulang sampah dari plastik. Nah, kayak gitu. Kemudian membuat reward. Nah, reward atau penghargaan itu di reward penghargaan itu baik untuk pribadi, baik untuk guru, siswa atau untuk kelas. Jadi harus ada reward. Penghargaan nilai tidak melihat nilai tetapi melihat dari esensi yang diberikan reward. Terutama reward itu tujuannya untuk membangkitkan motivasi. Kemudian yang terakhir dari bagian itu adalah atur eksekusi. Apa langkah utama dalam mewujudkan kegiatan ini? Siapa ya saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Langkah utamanya yaitu menyiapkan sarana kebersihan serta tempat pembuangan sampah yang sudah terpilah bank-bank sampah. Nah, sampah itu terbagi beberapa yang biasa dikenali. Ada sampah organik, anorganik, terus ada sampah industri. Nah, kita kan SMK TKJ ya, pasti ada industrinya ya, seperti bekas tinta, terus bekas komputer dan sebagainya, terutama bahan kimia. Itu harus ada tempat tempat bank sampah yang berbeda. Selain organik, anorganik juga sampah industri. Kemudian wali kelas dan siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Tentunya wali kelas dan siswa satu kelas. Jadi wakase kepala sekolah tugaskan wakasi kesiswaan. Jalur koordinasi adalah bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas membuat salah satunya diikat dalam keyakinan kelas Pak, supaya nanti ketika anak melanggar
melanggar keyakinan kelas, maka dia tidak akan bertanya. Karena itu adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh bersama-sama. Kemarin Pak di presentasi budaya positif, saya juga menjelaskan kepada guru tentang cara proses membuat keyakinan kelas. Terus kapan rencana ini akan dilakukan? Dimulai awal bulan ini atau kita tanggung nanti awal tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian yang keempat, bagaimana menjaga konsistensi atau keberlanjutan kegiatan ini, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya bersama anggota organisasi kelas. Jadi daur ulang sampah ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi tidak ada hitung-hitungan dalam hal material atau apa, karena kebersihan tadi pun dalam kalimat rumpang kita mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, sekian pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ini yang sudah memandu diskusi ini, Bapak Ibu. Dari apa yang disampaikan, terutama menyangkut visi, biasanya visi itu diikuti oleh misi, kemudian diikuti oleh strategi. Jadi tadi jembatan termasuk awalan, dan yang harus ditekankan bahwa visi misi sekolah itu minimal, bukan minimal ya, harus dikenali oleh semua tataran. Bagaimana caranya? Biasanya guru-guru atau sekolah itu membuat suatu akronim. Kalau tadi ada gamis, ada misalnya ada sekolah yang punya visi, misalnya dulu di sekolah saya ya, dari kebetulan saya itu dari SMP di Kalimantan, dulu ada L3 misalnya bisa itu B-nya berkarakter gitu ya. Itu di akronimkan. Seperti di sekolah sekarang saya itu kebetulan CGP-nya banyak, saya sendiri bergerak itu dari guru penggerak angkatan 2. Ada totalitas perubahan visi misi. Perubahan visi misi itu sekarang disesuaikan dengan kurikulum mereka, yaitu ada kaitan dengan profil belajar Pancasila dan P5-nya. Jadi seharusnya dikaitkan ke sana. Sebab lambat laun kita itu jangan punya anggapan bahwa kita sebentar lagi ganti menteri, ganti lagi kurikulum kan. Pasti seperti itu kalau pandangan kita sebagai guru. Sebab setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan. Tapi tentunya untuk itu saya dulu tahun 2016 menjadi instruktur kabupaten tentang kurikulum 13. Hanya pada waktu itu berdasarkan mata pelajaran kan, ada PKN misalnya, kalau matematik berarti guru matematik yang menjadi instruktur. Sampai saat ini yang kita alami, yang saya alami dari tahun 2015, 2016 sampai sekarang masih menggunakan kurikulum 13. Baru sekarang di tahun ajaran nanti 2024-2025 kita menginjak kepada kurikulum merdeka. Tapi muatannya hanya bedanya jam-jamnya saja. Yang dulunya sih 4 jam, sekarang ditambah dengan sistem blok tentang P5. Jadi hal-hal itulah. Jadi jangan sampai begini ya, lamun kurang dirubah ya nak kuma lamun di November diganti menteri, langsung ganti kurikulum, nggak seperti itu. Bedanya kurikulum 2013 sampai sekarang mau berakhir hampir 2 jabatan kan, hampir 10 tahun baru kita menginjak sekarang kurikulum. Termasuk kurikulum merdeka, nanti apapun siapapun yang memimpin pasti namanya itu akan kurikulum merdeka, apalagi mau berlaku hanya mulai dari tahun 2024-2025. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu masih kurikulum merdeka, di mana poin-poin intinya tadi profil pelajaran Pancasila akan masuk, termasuk yang tadi dimensi karakter yang sekarang. Jadi silakanlah kata-kata rumpang tadi betul, idealismenya sangat bagus,
mendamakan siswa yang punya karakter, berakhlak, agamis. Sebab dasar yang sekarang itu yang kita, meskipun tahun Pak Denny Caman, jadi akhlak itu di atas ilmu. Nah, ilmu nah dia ya akhlaknya sebenarnya rata-rata yang buku alaman ke Bapak Ibu lah. Boleh kelas panjang aja 20 tahun. Dan sering memfasilitasi ayeuna teh anu kasebutkeun ku urang bare tukang bangunan. Sok dina hormat we nya. Mun pamit mun ayeuna jadi calok misalnya di Malangbong ka guru teh. Kadang-kadang lamun bare naik teh bare ka mana? Bare ka Bandung. Titip ieu guru saya. Coba menjadi dokter Bu. Menjadi naon? Panggih we di mana dina hiji pertemuan seminar. Kadang-kadang kita yang menghadapi mereka, bukan mereka yang menyapa kita. Padahal kita tahu kan mereka besar itu karena kita dulu. Karena apa? Sebenarnya seberapa kali sering dititipkan upami kendaraan umum ada yang ke luar kota, penabus, pemegah ke tunang, mereka tahu biasa tapi hormat lain atas keluar ke guru. Seperti itu. Jadi akhlak itu kadang-kadang tidak melihat tatanan waktu kita sekolah. Oleh karena itu ya di bidang karakter sekarang mengapa sangat digenjot, sangat harus bahwa harus profil Pancasila yang tadi kebinekaan termasuk ya, agama. Karena ya tahu sendiri ya kalau dulu media sosial itu kalau kelima nonton lagi malam minggu film teh sama gitu kan. Nama kan kita bersatu di sini kalau saya di rumah gitu 3 orang yang 5 orang ya, yang 2 itu masuk kuliah. Nah kehidupan teh pun bojo asik dengan dunianya, Abi asik dengan dunianya, asik dengan dunia. Di genggaman saya, di genggaman anak itu udah beda pengaruhnya, beda. Oleh karena itu ya sifatnya tadi sering masuk ya kolaborasi di antara kita. Lagi kenakalan di tahun SD tahun 85, SMP tahun 90-an dengan kenakalan sekarang tingkat SD, apalagi tingkat SD. Gitu, jadi itu harus menjadi kepedulian. Dari arah mana kita harus minimal tadi sore itu kita memberi contoh yang terbaik di hadapan sikap kita heula we gitu dalam bidang deskripsi. Kita mohon kurang kali teh hese-nya lamun di dengan teman dan dengan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu dan sebagainya kadang sok malunya di babaturan sok leuwih ya. Di heurasan kadang-kadang dina perpisahan guru anu rada heuras mah nyumput gitu nya di arah baru kakeuna mah karena fisikna karena yang sebagainya. Jadi sifat itu yang kemungkinan ya sudah dia dari para ahli bahwa astra itu dari generasi itu ya sekarang seperti itu. Kenapa? Sebab pengaruh dunia luar itu lebih cepat masuk dengan melalui media. Dulu kita terdengar kalau ada asusila itu hanya di tataran misalnya berita dari misalnya jauh sama pemoalan ke nama anu ditutupkan diasupkan teknis di ayah di Garut gitu nya. Dulu bawa anu Jawa we anu Madura gitu nya sifat itu. Sekarang sudah tidak. Itu menjadi harapan mungkin program termasuk dari guru penggerak termasuk dari guru merdeka di hal-hal tadi ya, keinginan ya baik mungkin nanti kalau misalnya survei pada siswa mungkin yang mendapatkan guru yang bagaimana dia ditanya kepada siswa ya yang ideal ya. Tataran yang ideal untuk guru, tataran yang ideal untuk siswa kita rembukan bersama menjadi visi dan misi. Pemikiran sama gitu Pak. Tanya Pak Den di sana SMK Pasundan
Pasundan. Pasundan. SMK Pasundan. Naon, tapi itu tadi dari singkatan. Jadi lamun diangge dina naon teh, oh gitu ya. Upami abdi mah misalnya SMP 2 pasti. Pasti itu berprestasi, A-nya agamis gitu ya. Serasi, T-nya terampil, terus inovatif. Jadi lamun dijalankan bisa yalna gitu. Jadi tentu di sini juga ada bisa dengan agamis dengan akronim supaya anak terus mengingat gitu kan. Silakan ada bentuk nama naon gitu, tapi yang betul-betul hampir semua dibentuk seperti itu. Tentunya hal itu menjadi akronim, tapi ada yang tadi Pak ideal nama tadinya nama mau dibacakan ayat oh supaya teteh senang waktu akreditasi abdi itu apal katanya isi teh wah nih mulaluran akan seperti apa jika tuh singkatan naon anu kayak sepatutnya kembali pendampingan kapal usuk abdi ge cenah eta tos katingan bukan 2 tahun 3 tahun itu apa padahal dia agung coba kalau dibuat akronimnya punya akronim bakal oh tujuan kalau di sini misalnya SMP-nya seperti apa SMK termasuk kaitkan dengan tadi keahlian siswa terus kealaman kesimpulan itu Bapak bimbel yang profesional. Kalaulah anak itu mau bimbelnya mau masuk ke dokteran, itu harus setiap langkah setiap yang dilihat itu tulis saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi dokter, itu seperti itu. Supaya terbuat mindset bahwa saya itu punya motivasi ingin jadi dokter. Seperti itu ya. Jadi saya pernah anak saya masuk ke Sony Sugema SCC ya. Yang di sana itu ada lembaga yang kalau masuk ITB biasanya 30 juta otomatis masuk, kalau tidak masuk nanti akan keluar dana lagi kembali lagi yang 70%. Setiap kelas hanya 7. Kalau yang ingin ke teknik ya kemuas karena cita-cita kena teknik. Alhamdulillah hampir yang semua yang masuk teknik ya pasti masuk teknik. Kalau yang masuk ke dokteran ya ke dokteran. Jadi di tekniknya di dokter. Kan juga kalau di upacara di setiap kolaborasi kita misal perubahan setidaknya kalau tidak berubah nanti akan terasa ya sudah keluar penanu ayat apa kalau tinggal buka bapak mah ajana tuh kembalilah ya nama sopo ya jalani terus itu kan bicara itu akan bicara sekarang saja nanti juga meskipun tidak berubah di saat ini nanti kata-kata ideal kita itu akan disadap orang akan menjadi memori baik. Nah, iya benar pada ini guru matematik pada itu maaf deh ada yang guru matematik siul gitu kan tapi ini kan udah berubah paradigma lagi bukan seperti itu ya Bapak.